Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, karena di hari-hari ini kesehatan itu sangat penting buat kita. Sampai-sampai ada seorang ulama berkata, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal marda. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang yang sakit. Maka mari selagi kita sehat, kita manfaatkan waktu sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan kebaikan. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia, adalah kesehatan dan waktu kosong. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, itu Kitabul Jami'. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathah. Rasulullah bersabda, hadis dari Ibnu Mas'ud, jika kamu sedang bertiga, fala yatanajathnani dunal akhar. Janganlah kamu berbisik berdua, lalu kamu meninggalkan temanmu yang ketiga, hatta takhtalitu bin nas, sampai kamu berkumpul. Min ajli anna dzalika yuhzinu. Kenapa? Karena itu membuat dia sedih. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Luar biasa Islam ya. Islam ini agama yang syamil, mutakamil, agama yang lengkap, sampai cara berbisik saja diatur. Ya. Kalau kita sedang bertiga, kita nggak boleh berbisik. Kenapa? Kalau kita berbisik berdua, ini teman kita yang ketiga ini akan sedih. Ya. Kenapa? Karena merasa dicuekin, merasa nggak diperhatikan, atau bisa jadi dia berburuk sangka. Oh, jangan-jangan dia ngomongin saya. Nah, ini adab. Ya, adab bagaimana kalau kita sedang bertiga, jangan berbisik, jangan dicuekin. Oke lah, nggak berbisik, tapi ngobrolnya berdua aja. Yang ketiga ini nggak diajak ngobrol, itu juga nggak boleh. Kenapa? Menyinggung perasaannya. Islam adalah agama yang sangat mengajarkan kita untuk menjaga perasaan. Ya. Atau mungkin kita sedang berdua, bisa saja kita berdua, kita sibuk main HP. Akhirnya teman kita nggak diajak ngobrol, teman kita merasa dicuekin. Ini juga bagian daripada komunikasi yang buruk. Islam, agama yang luar biasa sempurnanya, sampai tata cara berbisik, tata cara berkomunikasi, itu diajarkan. Ya. Inilah pentingnya akhlak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara total. Orang itu nggak melihat berapa kita hafal hadis, berapa kita hafal Al-Quran, tapi orang itu bisa memeluk Islam karena melihat akhlak kita, karena melihat tingkah laku kita. Ya, karenanya Syekh Muhammad Abdu pernah berkata, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup keindahannya dengan perilaku orang-orang Islam sendiri.
Makanya ketika Syekh Muhammad Abduh ke Eropa, apa yang beliau katakan? Ra'aitul Islam fi Uruba. Saya melihat Islam di Eropa. Wal aral Islam fi biladil muslimin, dan saya tidak melihat Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Eropa, kita ke Jepang, ya kita ke Korea bersih. Itu adalah ajaran Islam ya. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada keimanan. Orang Jepang itu juga kalau dia ngobrol dia sangat menghargai sekali. Dia nggak melihat handphone. Ya. Tetapi saya tidak melihat Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Kadang di negeri-negeri kaum muslimin tidak terjaga kebersihannya, sungainya kotor. Nah, bagaimana penjelasan daripada hadis ini? Ya. Di sini disebutkan ya di dalam kitab Subulus Salam, fihi an-nahyu an tanajil itsnaini idza kana ma'ahuma thalith. Larangan untuk berbisik ya berdua jika ada orang ketiga. Illa idza kanu akthar min thalath lintifa'il illah allati nassu 'alaiha. Kecuali lebih dari 3, 4 orang, 5 orang, 10 orang, enggak apa-apa berbisik. Kenapa? Pertama, dia enggak terlalu sedih karena masih ada temannya, dia bisa ngobrol. Atau juga menghilangkan kecurigaan. Nggak mungkin lah dia ngobrolin saya, kan banyak orang di sini. Nggak mungkin dia ngomongin saya, karena kan banyak orang di sini. Nah, jadi begitu. Jadi, kalau lebih dari 3, boleh. Kita berbisik berdua itu boleh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini juga disebutkan, ya, kapan tidak boleh ya? Wa dhahiruhu 'amun li jamil ahwal fi safar aw fi hadar. Ya, ini tidak boleh dilakukan baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan tidak safar. Lagi berjalan bertiga, kita berbisik berdua juga nggak boleh. Atau ketika kita tidak sedang dalam berpergian, itu juga nggak boleh. Akhlak, ya jaga. Kita diperintahkan untuk menjaga perasaan orang. Ya. Wa ilaihi dhahaba Ibnu Umar wa Malik wa jamaahirul ulama. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Umar, Malik dan mayoritas ulama. Ya. Sedangkan yang lain berpendapat katanya ini sudah dihapus ya, sudah dinasakh larangan ini katanya. Ya. Larangan berbisik itu katanya sudah dihapus. Tetapi kalau kita perhatikan ya memang kurang beretika. Ya, kurang beretika kalau kita sedang bertiga kemudian kita berbisik. Jangankan berbisik, ngobrol aja. Nggak usah berbisik deh. Kita lagi bertiga nih. Ya. Kita lagi bertiga, kemudian kita asik ngobrol berdua aja, yang lain kita yang satu kita nggak ajak ngobrol. Nah, itu akan melukai hatinya. Makanya kita kalau ngobrol itu kita sedang bertiga, semuanya itu kita tatap. Semua orang kita perlakukan sama. Jangan yang satu sering diajak ngobrol, yang satu enggak. Yang satu ditanya, yang satu enggak. Ini akan membuat dia sedih. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Mujadalah ya, ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa?" Tidakkah kau melihat orang yang melarang berbisik? Jadi orang-orang Yahudi itu melarang berbisik. Nah, Islam tidak dilarang berbisik. Memang kadang-kadang kita ada pembicaraan yang rahasia, ya silahkan. Tetapi kita harus melihat tempat. Likulli maqamin maqal. Islam mengajarkan begitu. Setiap tempat ada perkataan yang cocok.
Walikulli maqamin maqal. Dan setiap tempat ada perkataan yang cocok buatnya. Masing-masing ada tempatnya. Nah, ya, masing-masing ada tempatnya. Jadi kapan kita boleh berbisik, kapan tidak tuh ada tempatnya. Ya, bukan berarti Islam nggak membolehkan berbisik sama sekali, karena tadi ada memang pembicaraan yang bersifat rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Ya, atau kita bisa mojok dulu. Ya, kalau emang kita pengen hanya ngobrol berdua, kita bisa cari tempat. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan sungguhnya di antara orang-orang Yahudi dan Nabi, ya mereka memiliki janji, ya, perjanjian. Nah, jika di antara mereka lewat salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka duduk dan mereka berbisik antara mereka, sampai-sampai mereka itu mengira, ya, bahwa mereka berbisik untuk melakukan pembunuhan. Ya. Karenanya orang-orang Yahudi itu melarang untuk berbisik. Ya. Nah, ini bagian daripada adab, bagian daripada etika yang harus kita jaga, di mana sekarang ini ya tadi ya, etika-etika komunikasi sekarang menjadi berkurang ya. Dengan adanya handphone, ya kadang-kadang kita ada teman datang, ya kita asik aja main handphone, dia nggak kita ajak ngobrol ya. Padahal kan menghormati tamu itu sebuah keharusan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Bagian daripada menghormati tamu, menjamunya segera dan mengajak dia, ya, mengajak mereka berbincang-bincang, ya. Jangan dicuekin, jangan kita asik ya main handphone, ya. Kita asik baca Al-Qur'an, ya. Walaupun baca Al-Qur'an itu ibadah, tetapi ibadah itu ada tempatnya, ya. Ibadah itu ada tempatnya. Ibadah itu ada waktunya. Ya, jadi kita nggak bisa melakukan, ya, ketika ibadah itu tidak sesuai dengan tempatnya, maka dia menjadi tidak baik. Ya, baca Al-Qur'an itu baik. Tapi kalau lagi ada tamu kita baca Quran, itu nggak baik. Ya. Ya, jadi mari sama-sama kita jaga pola komunikasi kita. Karena cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara, itu menunjukkan daripada akhlak kita. Ya, sampai-sampai ada seorang ulama berkata, coba bicara kamu 5 menit saja, maka aku akan tebak siapa Anda. Mudah-mudahan kita bisa menjaga adab-adab dalam berkomunikasi dan bisa menjaga perasaan sesama kita, karena itu bagian daripada akhlak seorang muslim. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.